Oke, sekarang kita next ke nomor 16 tentang akar-akar persamaan kuadrat dari 3x pangkat 2 ditambah 2x kurang 5 sama dengan 0. Oke, langkah pertama kita tentukan dulu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. A-nya itu dari sini. Nih, ini adalah A, A-nya adalah 3, B-nya adalah 2, dan C-nya adalah negatif 5 ya. Jangan 5, negatif 5. Nah, kalau sudah, kita bisa menggunakan metode pemfaktoran atau menggunakan metode rumus kuadratik. Misalkan nih, mau menggunakan metode pemfaktoran. Satu, kita menggunakan metode pemfaktoran. Kita menggunakan metode pemfaktoran. Kalau dikali, hasilnya harus AC, kalau ditambah hasilnya harus B. Oke. A-nya 3, C-nya negatif 5. 3 kali negatif 5, negatif 15. Kita tulis di sini negatif 15. Kemudian B-nya. B-nya adalah 2. Kita tulis di sini 2. Sekarang kita cari perkalian 15 yang menghasilkan 15. Oke, ada 1 kali 15. Ada 3 kali 5, ada lagi? Enggak ada lagi, oke. Sekarang kita coba. Kalau kita tambah atau kita kurang menghasilkan 2. 1 tambah 15 hasilnya 2 enggak? Bukan, hasilnya 16. Kalau kita kurang hasilnya 2 enggak? Bukan juga, ya kan? Berarti ini tidak bisa dipakai. Sekarang kita coba yang ini. 3 tambah 5 hasilnya 2 enggak? Enggak. Tapi kalau kita kurang, 3 kurang 5 bisa ya, hasilnya 2. Jadi kita coba perkalian 3 dengan 5. 3 dengan 5. Sekarang di mana kita meletakkan negatif supaya hasilnya negatif 15 dan 2. Oke, kita coba di 3. Negatif 3 kali 5 benar negatif 15. Negatif 3 tambah 5 benar 2. Oke, berarti ini adalah angka yang akan kita gunakan. Langkah selanjutnya, kita bikin 2 buah tanda kurung. Nah, kita lihat tadi depannya apa? Depannya itu adalah 3x. Kita tulis di sini 3x. Di sini 3x. Sekarang kita bagi dengan A. A-nya berapa? 3. Sekarang ini tadi negatif 3, kita masukkan sini negatif 3. Ini positif 5, kita masukkan sini positif 5. Sama dengan 0. Langkah selanjutnya, yang mana yang bisa dibagi dengan 3? Pemfaktoran pertama, 3x bagi 3, x. Negatif 3 bagi 3, negatif 1. Satunya tinggal kita tulis saja. Nah, jadi faktornya adalah x kurang 1 dan 3x tambah 5. Kita cari nilai x-nya. X kurang 1 sama dengan 0. Negatif pindah jadi positif. Jadi X-nya adalah 1. Atau 3X tambah 5 sama dengan 0. Positif pindah jadi negatif. Negatif 5. Terus perkalian pindah jadi pembagian. Berarti negatif 5 per 3. Jadi nilai X-nya adalah 1 dan negatif 5 per 3. Jadi itu adalah jawabannya. Jawabannya ya, X tambah 1 dan X sama dengan negatif 5. Itu apabila kita menggunakan cara metode pemfaktoran. Sekarang ada lagi yang namanya metode rumus kuadratik. Saya tulis di sini bawahnya. 2 metode hasilnya sama, tergantung kalian mau pakai cara yang mana yang menurut kalian gampang. Rumusnya adalah X1, 2 itu sama dengan negatif B plus minus akar B pangkat 2 dikurang 4 AC per 2A. Oke, sama dengan negatif. Ini kan ada negatif nih. Ini kan ada sorry. Kan ada negatif sini ya.
Ini ada negatif nih. Kita tulis di sini negatif. Sekarang B-nya. B-nya berapa tadi? B-nya 2. Nih, B-nya 2. Kita substitusi B-nya 2. B-nya 2 plus minus akar B pangkat 2 berarti 2 pangkat 2 dikurang 4 dikali A. A-nya berapa tadi kita dapat di soal? A-nya adalah 3. A-nya kali 3 kali C-nya. C-nya berapa? C-nya negatif 5 dikali, ini kali ya, kali negatif 5 per 2 kali 3. A nya 3 tadi. Kita tulis negatif 2 plus minus akar 2 pangkat 2 adalah 4 dikurang 4 kali 3 12. 12 kali 5 60 atau negatif 60. Itu dari 4 kali 3 12 kali negatif 5 negatif 60 per 2 kali 3 6. Lanjut, berarti negatif 2 plus minus akar. Negatif ketemu negatif positif, 4 tambah 60 per 6. Lanjut, negatif 2 plus minus akar 4 tambah 60 60 4 per 6. Akar dari 64 berapa? Akar dari 64 adalah 8 per 6. Kalau sudah sampai sini kita pisah X1 dan X2 nya. Jadi X1 nya itu ambil yang positif, jadi negatif 2 positif. Nah, positif 8 per 6. X1 nya yang mana? X1 nya itu ambil yang negatifnya. Nih, yang negatif bawahnya ini. Negatif 2 dikurang 8 per 6. Sekarang kita hitung yang ini dulu. Negatif 2 tambah 8, 6 per 6. 6 bagi 6, 1. Sekarang negatif 2 kurang 8 adalah negatif 10 per 6. Bisa diperkecil? Bisa. Bagi berapa? Bagi 2. Berarti 5 per 3. Jadi hasilnya adalah X sama dengan 1 dan negatif 5 per 3. Kita cek dengan cara yang tadi sebelumnya sama gak? Sama. Nah, jadi tergantung kalian mau pakai cara yang mana. Oke, sekarang kita ke nomor 17 tentang grafik fungsi kuadrat. Nah, di sini langsung saya jelaskan aja cara cepatnya ketika menjawab soal pilihan ganda ya. Misalkan nih ada opsi di pilihan ganda, misalkan begini, misal saya masukkan gambar dulu. Nah, misalkan di opsi pilihan ganda itu ada gambar grafiknya kan. Nih. Nih. Lihat titik yang kepake yang mana aja. Titik X-nya yang mana aja kepake. Di sini kelihatan nih X yang sama dengan 2. X yang sama dengan 2 nih. Di sini kan nih. Di sini berarti titiknya 2, negatif 4. Terus titik yang 3 nih. Yang X-nya 3. Di sini 3, negatif 2. Dan yang X-nya 4. Titiknya sini negatif 4 juga nih Y-nya. Nah, sekarang kamu coba salah satu titik, kamu mau pakai X yang mana? Mau pakai X yang 2, 3 atau 4? Misalkan nih pakai yang paling kecil aja deh, 2 misalkan. Langsung kamu substitusi ke persamaan. Jadi Fx sama dengan negatif 2x pangkat 2 tambah 12x kurang 20. Nah, kamu pakai X yang 2, jadi X nya ganti jadi 2 sama dengan negatif 2. Jadi X ini kamu ganti juga jadi 2. Jadi 2 pangkat 2 tambah 12 kali 2 kurang 20. Negatif 2. 2 kali 2 maksudnya 2 pangkat 2 itu adalah 4. Tambah 12
kali 2 24 kurang 20. Negatif 2 kali 4 negatif 8 tambah 24 kurang 20. Berapa hasilnya? Negatif 8 tambah 24 positif 16. Positif 16 kurang 20 berarti negatif 4 ya. Nah, kita lihat untuk X2 nih, untuk X-nya 2 bener nggak Y-nya negatif 4? Kita cek sini. Ini kan titiknya nih untuk X2 nih. Kita lihat Y-nya bener negatif 4. Nah, kamu cek dari semua opsi dari A sampai D yang mana. Kalau misalkan salah satu aja memenuhi berarti kamu udah dapat jawabannya. Tapi kalau misalkan ada beberapa gambar yang memenuhi, misalkan ada 2 nih, oh berarti kamu coba lagi titik yang lain, misalkan titik X sama dengan 3-nya. Jadi gitu, bisa dipahami? Oke, kita next ke nomor 18 tentang nilai diskriminan persamaan kuadrat. Oke. Diskriminan. Apa rumus diskriminan? Rumusnya adalah D sama dengan B pangkat 2 dikurang 4AC. Ini adalah rumus diskriminan. Oke. Kita lihat A-nya berapa nih? A-nya adalah negatif 3/4. Ini A-nya. B-nya 8. C-nya negatif 18. Oke, kita substitusi ke rumus. Jadi D sama dengan B pangkat 2. B-/8 berarti 8 pangkat 2 dikurang 4 kali A-nya berapa tuh? A-nya negatif 3/4 dikali C-nya negatif 18. Oke. Kita kasih tanda kurang aja. Nanti dikira malah kurang ya. Oke, D sama dengan 8 pangkat 2 64. Oke, ini boleh kita coret? Boleh, karena dia perkalian ya. Jadi ini jadi 1, ini juga jadi 1. Oke, berarti dikurang 1 kali negatif 3 negatif 3. Negatif 3 kali negatif 18. Negatif 3 kali negatif 18 54. Negatif 3 kali negatif 18. Negatif kali negatif jadi positif. 3 kali 18 54. Nah, jadi D-nya sama dengan 64 kurang 54 10. Jadi nilai diskriminannya adalah 10. Bisa dipahami? Oke, sekarang kita ke nomor 19 tentang refleksi. Jadi kalau kita lihat dari soal ini terjadi 2 kali refleksi. Yang pertama adalah terhadap X sama dengan 2. Kalau X sama dengan 2 artinya kita pakai rumus ke-7 ini. Terus direfleksikan lagi terhadap sumbu Y, berarti kita pakai rumus yang ke-2. Oke. Saya tulis dulu rumusnya di sini. N X, Y itu direfleksikan terhadap X sama dengan H. Pakai rumus X sama dengan H, itu jadinya N aksen. Buka kurung, tulis rumusnya ini. Jadi 2H kurang X, Y. Kita substitusi. Tadi titiknya adalah ini. Kita substitusi. Berarti N negatif 5, negatif 12. Jadi X sama dengan, ini soalnya X sama dengan 2. Berarti N aksennya jadi apa? Jadi 2 kali hanya adalah 2. Yang dari sini tadi hanya adalah 2 dikurang X nya berapa? Negatif 5 di koma Y nya berapa? Negatif 12. Kita hitung. Berarti N aksennya adalah 2 kali 2 4. Negatif ketemu negatif, positif 5 jadinya, koma negatif 12. 4 tambah 5 berapa? Berarti N aksennya adalah 9, negatif 12. Itu baru refleksi yang pertama. Kemudian refleksi yang kedua terhadap sumbu Y, yang ini. Berarti N aksen ini kita refleksikan lagi.
Saya tulis dulu X, Y direfleksikan terhadap sumbu Y. Jadinya adalah negatif X, Y. Nah, kita ganti, kita substitusi N aksennya. Ini jadi N double aksen ya. Nah, ini jadi 9, negatif 12. Kita refleksi, jadi N aksennya adalah, ini ada negatif nih, tulislah negatif. X nya tadi berapa? 9, Y nya tadi di sini ada negatif 12. Nah, jadi hasilnya adalah ini, bayangannya adalah negatif 9, negatif 12. Bisa dipahami? Oke, next kita ke nomor 20 tentang translasi. Oke, rumusnya ada di samping ini. Jadi langsung kita substitusi saja. Ini negatif 15 ini adalah X-nya. Negatif 8 ini adalah Y-nya. 8 ini adalah A-nya. Dan negatif 7 ini adalah B-nya. Jadi kalau misalnya ada T depannya berarti dia adalah A, B. Tapi kalau bukan T depannya berarti dia adalah X, Y. Oke. Ini rumusnya langsung kita substitusi. Titiknya adalah S negatif 15, negatif 8. 18 sih. Negatif 8. Negatif 8. Oke, kita translasi terhadap 8, negatif 7. 8, negatif 7. Jadi P aksennya itu S aksen ya, bukan P aksen. Karena soalnya di sini pakai S. Jadi S aksen. S aksen di sini di rumusnya X tambah A. X-nya adalah negatif 15 tambah A-nya 8, Y-nya negatif 8 tambah B-nya adalah negatif 7. Nah, negatif 7. Berarti S aksennya adalah negatif 15 tambah 8 itu adalah negatif 7, negatif 8 tambah negatif 7 negatif 15. Berarti hasilnya adalah, bayangannya adalah negatif 7, negatif 15. Bisa dipahami?